Ketika Allah bertanya kepada kita, yang Allah tuangkan dalam surah Al-A'raf tadi ayat 172, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu. Jadi ketika kita semua ini berada dalam kandungan, umur 4 bulan, Allah meniupkan apa? Ruh. Wa nufikhtu fihi mir ruhi, kata Allah, aku meniupkan ruh ke dalam fihi, di dalam jasad janin, dalam janin itu. Ketika janin berusia 4 bulan, lantas Allah itu berjanji, menjanji kita semua. Alastu birabbikum. Apa iya aku iki Tuhanmu, Gusti Allahmu, pangeranmu? Kita jawabnya apa waktu di dalam kandungan? Qalu bala syahidna. Semua manusia, semua janin, entah nanti ketika dewasa dia menjadi orang muslim, kafir, entah itu mereka menjadi liberal atau mu'tazilah atau menjadi khawarij dan sebagainya, atau menjadi syiah, ketika ditanya oleh Allah, kita semua ketika di dalam janin itu mengatakan bala syahidna, kami benar-benar bersaksi ya Allah. Ketika jenengan lahir kemutan mboten niku? Pernah kemutan janji nek jenengan itu bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, pangeran kula panjenengan sami? Nggih, pernah kemutan. Maka konsep inilah yang disebut dengan agama itu adalah fitrah. Bertuhan itu adalah agama fitrah. Kalau ada manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang disebut dengan apa saiki? Yang dengan rame-rame iki? Ya komunis. Komunis itu ide turunan dari materialisme. Materialisme itu adalah filsafat yang dibangun oleh Karl Marx, ya. Dibangun oleh Karl Marx, pendiri komunisme. Otomatis mereka semua adalah anti Tuhan, kaum agnostis atau ateis. Kalau kaum ateis pripun? Ya sudah, mereka tidak meyakini ada yang gaib. Tidak meyakini ada yang gaib. Yang dipercayai oleh orang ateis itu adalah yang bersifat materi saja, yang terlihat oleh mata, yang bisa dicium oleh hidung, yang bisa dirasakan oleh kulit. Selain itu tidak ada. Allah nggak ada, malaikat nggak ada, surga nggak ada, balasan nggak ada, azab nggak ada. Maka mereka saya naik dewi, mas. Okay? Ada nggak orang komunis yang masuk Islam, mas? Ngeten. Pak sebutkan salah satu namanya Roger Garaudi. Roger Garaudi ini unik, mas. Beliau ini adalah seorang pemikir filsafat eksistensialisme. Dia bermadzhab Prancis, ya. Namanya Roger Garaudi. Dia mempunyai darah Yahudi. Karl Marx itu juga Yahudi. Jadi dia memiliki darah Yahudi. Karir politiknya di komunis, di partai komunis, mas. Dia menjadi anggota Komintern, Komunis Internasional. Gak main-main. Roger Garaudi ini adalah seorang anggota Komunis Internasional dan dia banyak menulis buku. Dia tidak percaya adanya Allah. Tidak percaya adanya Allah. Bahkan buku-bukunya semuanya dulunya, itu semuanya beraliran filsafat eksistensialisme, bahwa manusia itu adalah sentral dunia. Manusia itu sentral dunia. Tidak ada yang lain melebihi hebatnya manusia. Wah, koncone hebat-hebat. Kalau jenengan pernah baca bukunya Jean Paul Sartre atau
Kierkegaard dan semuanya itu konco-konconya luar biasa. Karena mereka mempelajari agama mereka sendiri secara dalam, kemudian mereka mempelajari perbandingan agama, kemudian dia meyakini bahwa Islam sebagai agama yang hak. Itu hidayah, mahal sekali harganya. Kalau di level internasional tadi Roger Garaudi, akhirnya dia masuk Islam, menjadi pembela Islam yang utama, melepaskan atributnya sebagai anggota komunis internasional di Rusia, dilepaskan atributnya itu. Masuk Islam, menjadi pembela tauhid, akhirnya dibenci oleh semua teman-temannya dulu diskusi itu sengit kabeh, akhirnya buku-bukunya dimusnahkan di barat. Nah, yang ngeri itu. Dimusnahkan di barat. Itu karena nadzor. Nadzor itu apa? Nadzor itu adalah mencari pengetahuan tentang alam semesta ini, tentang ciptaan-ciptaan Allah, untuk ma'rifatullah, ma'rifatillah. Pesannya ayatnya jelas. Surah Ali Imran ayat 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini ayat jelas, ini ayat nadzar, Mas. Agar kita meneliti, membangun keilmuan untuk memantapkan akidah kita. Jadi kalau jenengan itu sudah Islam, neng ora gelem ngaji seperti ini, otomatis akidahnya nggak bisa kuat. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk tolabul ilmi, faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Muslim laki-laki dan muslim perempuan wajib mencari ilmu, karena hanya dengan mencari ilmu akan menjaga fitrah hidayah kita.